Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa tabi'in. Rabbil zidni ilma wa rzuqni fahma wa bisawfi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sahabatul Rasul yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan Mawaqitus Kuliah, yaitu pembahasan ketiga. Ini agak panjang, tapi saya baca separuh saja malam hari ini. Tidak usah lama-lama ngajinya. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu ta'ala wasallam. Ini dari Anas bin Malik. Rasulullah bersabda, innallaha ta'ala yanzuru ila wajhi syuyukhi sabahan wa masaan. Sungguhnya Allah Ta'ala itu melihat kepada orang yang sudah tua. Ini khusus, nasihat khusus yang tua-tua berarti ini. Setiap pagi dan sore, artinya ya selamanya ya. Wa yaqulu, dan Allah berfirman, ya abdi qad kabura sinnuka, wahai hambaku engkau ini sudah tua. Wa raqa jilduka, dan kulitmu sudah rapuh. Wa daqa azmuka, dan tulang belulangmu sudah ya rapuh. Kalau kulit keriput ya keriput. Wa raqa jilduka, kulitmu sudah keriput tipis. Wa daqa azmuka, dan tulangmu sudah apa tadi? Rapuh ya. Apa? Keropos ya, keropos. Wa qtaraba ajluka, dan ya ajalmu sudah mendekat. Wa hana qudumaka ilayya, wa hana qudumuka ilayya, dan engkau akan datang menghadap kepadaku. Fastahyi minni, maka malulah kepadaku. Fa ana astahyi min syaibatika an a'adzabaka finnar, karena sesungguhnya aku malu untuk menyiksa kamu. Jadi kata Allah, orang yang sudah tua segera malu kepada Allah, karena sebenarnya Allah malu untuk menyiksa orang yang sudah tua-tua ini. Artinya malu itu jangan diartikan tidak mau menghadap, karena ada porsinya masing-masing. Seperti takwa seumpamanya. Ini bahas malu dulu. Seandainya saya malu kepada Mas Kaswan, maka biasanya teorinya saya tidak mau bertemu dengan Mas Kaswan karena malu. Tetapi kalau kepada Allah bukan seperti itu malunya, karena ada porsinya. Seperti takwa. Takwa itu kan takut. Anda ini takut macan apa enggak? Harimau takut enggak? Takutnya. Kalau takut kepada harimau harus menghindar apa harus mendekat? Menghindar. Tapi kalau takut sama Allah jangan menghindar, harus mendekat. Ada porsinya masing-masing. Lah kata Allah, orang yang sudah tua-tuanya ayo malu. Artinya malu untuk tidak berbuat dosa. Karena yang usia tua itu, saya tertarik sebenarnya dengan istilah Jawa itu terkait dengan usia. Jadi ada solas, selikur, selawe, sekat, swidak. Ya. Itu kan filosofinya, kalau sewelas semestine duwe rasa belas. Artinya sudah punya selera. Usia-usia 11 tahun ini sudah punya selera. Kalau yang pacaran ya ceweknya sudah, oh yang seperti ini kriterianya, seperti itu lah kira-kira. Cinta monyet lah. Atau sudah punya selera makanan.
Makanan yang seperti ini yang cocok, makanan yang seperti ini yang tidak cocok. Dan setelah 11 selikur. Apa selikur itu? Tidak, selikur dulu. Senenge linggih nang kursi. Fase pekerjaan. Jadi usia 21 itu orang sudah senang dari pekerjaan. Makanya lingkup dan kursi. Jadi kursi itu kan pekerjaan. Makanya kalau jadi dewan ada kursi DPR, kursi apa. Karena saya ingat kata Gus Dur, kalau setan yang asli itu mudah diusirnya. Dibacakan ayat kursi hilang. Nah, tapi kalau setan jadi-jadian, jangan hanya ayat kursi, dilempari pakai kursi, diambil kursinya justru, karena bukan kursi. Ini guyonan Gus Dur untuk caleg-caleg yang tidak serius biasanya. Mohon maaf kalau ada yang caleg di sini, kalau ada yang jadi apa legislatif. Jadi itu selikur filosofinya. Nah, terus setelah itu selawi. Senengane lanang wedok. Nah, sudah waktunya menikah. Jadi kalau ada yang 25 masih belum menikah, berarti tidak mengikuti filosofi usia orang Jawa. Lalu setelah selawe sekat, ya. Senengane ketunan, ya. Senang pakai kopi, artinya sudah senang beribadah. Makanya ini memang usia-usia rawan. Artinya kalau normalnya, kalau kita ngikuti filosofi ini, kita usia 50 tahun itu sudah fokus takarrub kepada Allah, ibadah saja kepada Allah. Bukan tidak boleh berurusan dengan dunia, tidak. Tapi ya walaupun urusan dengan dunia sudah lillahi ta'ala, minimal cara mendapatkan kasab itu, cara mendapatkan penghasilan harus dengan cara jujur dan diniatkan untuk ibadah. Ini umur 50. Kalau di dalam Islam itu startnya 40 biasanya. Kalau orang sudah, kalau mengikuti filosofi Jawa, kalau usia 50 ini masih nyeleneh-nyeleneh, ya, nyeleneh-nyeleneh, ini biasanya alamat sudah. Ini filosofi Jawa ya. Alamat palsu sudah. Nyasar pasti ini sudah. Kalau di dalam Islam itu setarnya dimulai usia 40. Ya, jadi usia 40 itu kalau kata di tafsir Jalalain itu kamalu aklihi, sempurnanya akal. Makanya sampai ada ayat di mana idza balagha asyaddahu wa balagha arba'ina sanah. Ketika usia sudah 40 tahun, ini justru diajari doanya dengan Allah di Al-Qur'an. Qala rabbi auzini. Ini doanya yang sudah usia 40 tahun, dimulai usia 40 tahun. Mestinya berdoa seperti ini kata Allah. Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya, dan seterusnya. Itu ada ayatnya. Jadi usia 40 tahun startnya ya. Makanya kita di kampung-kampung itu, terutama kiai-kiai kampung itu biasanya memberikan nasihat orang kalau sudah usia 40 tapi tidak ada niat untuk menjadi lebih baik. Kalau filosofi Jawanya sampai di usia 50, yaitu sudah alamat palsu sudah. Potensinya seperti itu, tapi tidak semuanya, tapi potensinya seperti itu. Karena bagaimanapun juga yang namanya hidayah itu bisa saja sebelum 1 detik kita sebelum mati yang mendapatkan hidayah. Tapi tidak juga dengan cara harus menunggu-menunggu. Saya ini sering mengkritisi orang-orang yang sebenarnya mohon maaf bodoh tapi sopitan. Kata-kata hidayah itu hanya dijadikan tameng saja. Contoh biasanya seperti ini, ketika kita diajak untuk sholat apa, untuk puasa bulan Ramadan, ayo dak puasa, ayo dak sholat. Biasanya jawabannya nunggu hidayah. Loh, ini kalau orang cara nunggu hidayah seperti itu sampai kiamat tidak mungkin dapat hidayah. Karena hidayah itu dari Allah, tapi tidak untuk ditunggu, tapi untuk dicari. Bagaimana untuk mendapatkan hidayah? Memantaskan diri,
agar kita termasuk orang yang mendapat hidayah, berhak mendapat hidayah. Caranya yang menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Terus kalau filosofi yang terakhir yang swidak ya, sejatine wis wayahe tidak innalillahi wa inna ilaihi raji'un maksudnya. Jadi seperti tadi malam usia berapa beliau? Sekitar 60-an. Jadi kalau kita punya saudara atau teman atau keluarga yang usia 70 masih hidup, itu bonus sudah dari Allah. Karena memang kalau kita ittiba kepada Rasul ya 60 sampai 61. Tadi malam itu almarhum Pak Suwono yang meninggal. Terus ini sudah kajiannya saya tutup. Ini sekedar usulan saja terkait dengan ketika ada kedukaan. Saya sangat berharap dari teman-teman Syafatul Rasul ataupun KWSLB itu memang ada tim khusus penyelesaian jenazah, baik dari yang memandikan, karena saya perhatikan alatnya kan sudah lengkap, nah, tinggal aktor-aktornya, siapa pemain-pemainnya ditugaskan untuk memandikan, ditugaskan untuk apa? Untuk memandikan, mengkafani, menyolati dan mentahlil dan lain semacamnya. Intinya untuk penyelesaian jenazah. Dan itu penting Mas Kaswan, karena kita hidup sosial, kita tidak hidup sendiri. Sewaktu-waktu saya juga heran ketika ditelepon dengan Mas Kaswan dan Mas Kartono tadi malam jam berapa kan? Jam 12:30 ya kan? Jam 12:30 telepon, katanya disuruh memandikan dan juga seterusnya. Biasanya pegawai syarat, tapi karena terkait waktunya sudah larut, pegawai syaratnya tidak mau. Ini kan aneh, orang mati masa mau direncanakan? Orang mati ini gak ada yang berencana. Jadi kapanpun ya kita harus siap. Itu pentingnya di kita sendiri harus ada tim-timnya seperti itu. Dan khusus tim-tim pemain seperti itu yang harus dipelajari secara mendasar. Itu fikih tentang hal itu. Karena tidak menutup kemungkinan ada kondisi-kondisi darurat. Seperti ya tidak tahu, kalau sekarang mungkin kayaknya nggak ada kejadiannya, tapi tidak menutup kemungkinan itu juga akan terjadi suatu waktu. Ada orang meninggal, kain kafannya habis atau terbatas. Itu jangan dipaksakan 3 lapis, 4 lapis, 5 lapis, jangan dipaksakan. Secukupnya saja, karena kalau fikih ya wa aqallu kafan itu paling sedikitnya kafan itu bisa trik aurat. Yang penting untuk aurat. Ini kondisi-kondisi darurat saja. Tapi kalau nggak darurat ya tetap dinormalkan. Kalau laki-laki sekian lapis, kalau perempuan sekian lapis. Tapi hukum dasar fikih itu wa aqallu lisatrin aurat. Paling sedikit untuk aurat. Jadi kalau orang laki-laki yang penting di bawahnya lutut tertutup. Kalau terbatas kain kafannya jangan dipaksakan. Nah, ini penting untuk diketahui. Seperti memandikan. Orang terkadang terlalu jelimet memandikan. Dalam kondisi darurat tapi ya, dalam kondisi darurat. Yang terpenting dalam memandikan itu tempatnya kotoran, itu saja sudah. Bahkan ada yang tanya ke saya, katanya kalau memandikan ada doanya. Doa apa? Cuma niat memandikan, doa harus doa. Dan terlepas biasanya kalau di kampung-kampung diiringi dengan apa? Sholawat apa kalimat tahlil biasanya ya kalau orang memandikan. Ya, itu bagian-bagian sunnah. Intinya yang wajib-wajib itu harus dipelajari. Ada teman, dia itu sempat ikut majelis juga. Yang ngisi majelis itu sempat mengatakan seperti ini. Sholat jenazah normalnya itu kan kepala ada di utara. Yang ngisi majelis bilangnya ada di selatan, tidak apa-apa. Akhirnya tanya ke saya, Mas, saya ikut majelis, katakanlah ustadznya atau kiainya bilang kalau sholat jenazah kepalanya di selatan tidak apa-apa, apa benar? Saya jawab di belakang jenazahnya tidak apa-apa. Tapi kondisi normal ini jangan dipraktekkan, nanti Anda dianggap sesat.
Karena yang mengomentari masalah sholat jenazah di depan yang nggak setuju itu salah satunya Jalaluddin Mahalli, pengarang tafsir Jalalain. Alasannya ya sederhana. Ulama kita itu menyolati jenazah ada di depan itu memang sudah kebiasaan saja, gak ada dalilnya, Pak. Komentarnya Jalaluddin Mahalli, kenapa kok harus di depan dari seliman zilatin imam, bukan imam? Bahkan harus di depan kalau bukan imam. Yang harus di depan itu adalah imam. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sholat jenazahnya harus di depan, maka sholat gaib batal semua. Dan ini kondisi darurat saja. Tapi kalau kondisi normal silakan lakukan. Maka saya berharap teman-teman OSP dan juga Syaratul Rasul jangan hanya punya alatnya, tapi pemainnya juga punya. Sementara guys. Ini sementara, makanya ini harapan saya. Jadi mudah-mudahan ini segera terkabulkan harapan ini. Biar kita juga ya anfa'un nas ya. Anfa'un nas kita bisa bermanfaat untuk manusia untuk seluruhnya. Jadi walaupun bukan anggota Syaratul Rasul yang kedukaan tetangga, sudah kita bantu semampunya saja. Karena ini hakul adami. Hakul adami ini mohon maaf. Ini penting saya utara, saya sampaikan. Bukan saya mau menganggap remeh sholat, tidak. Sholat itu paling penting, sholat paling penting. Tapi ketika Anda punya salah dengan Allah, haqqallah mabniyun ala musamma, Allah itu mudah mengampuni. Tapi hakul adami itu menjadi perkara di akhirat. Nah, maka kita jangan hanya ekstrim dengan kegiatan mahdhab yang hablum minallahnya, tapi hablum minan nas. Itu perlu juga kita tingkatkan. Tadi malam saya menghubungi teman karena sudah jam 1, dia waktunya tidur, yang biasa mandikan. Saya hubungi, ayo ikut mandikan jenazah. Dia tanya, oh jam 1. Saya langsung bilang, kamu tidak mau mati ya Pak? Langsung saya gitu Pak, kamu tidak mau mati ya Pak? Orang mati ini tidak ada jamnya, jam 1, jam 2 ini. Kalau sudah kehendak Allah mau mati jam segitu, kamu tidak mau mati, kata saya. Artinya selama kita tidak ada udur syar'i, ya kita upayakan lah untuk urusan-urusan hakul adamnya soalnya. Karena ketika ada orang meninggal, saudara atau teman-teman kita tidak boleh memberikan penilaian, oh itu orangnya tidak baik, itu orangnya tidak sholat. Itu bukan ranah kita. Kalau yang mati, yang meninggal, itu tidak ada urusan sudah dengan kita, itu urusannya dengan Allah. Karena ada sebagian tokoh masyarakat yang mengatakan kalau ada orang meninggal tapi semasa hidupnya tidak sholat, tidak usah dikubur, digantung. Wah, ini saya tidak setuju. Karena menyelesaikan jenazah itu kewajiban yang hidup. Kalau yang meninggal digantung itu tidak ada urusan Pak. Dibuang ke sungai, tidak ada urusan sudah. Urusannya itu kita. Menyelesaikan tidak kita dengan urusan jenazah itu kita yang kena nanti hukumnya. Coba kalau fikih, yang pernah dengar fikih lah, mayit itu, jenazah itu wajib mandi apa wajib dimandikan? Wajib mandi apa wajib dimandikan? Wajib dimandikan. Berarti yang kena kewajiban siapa? Mayit apa yang hidup? Yang hidup. Bukan wajib mandi loh. Kalau wajib mandi berarti mayitnya harus mandi sendiri. Beda dengan mandi wajib yang hidup ini. Soal yang mandi wajib ini jangan minta mandikan. Itu wajib mandi. Nah, kalau mayit ini wajib dimandikan, berarti yang kena hukum nanti itu yang masih hidup. Sholat dan sholat mau seperti apapun, selama itu masih iman kepada Allah, ya kita wajib menyelesaikan secara syariat Islam. Urusan dosanya nanti urusan dengan Allah. Kita kalau usah terlalu sok pede ngambil ranahnya Allah untuk menilai orang lain, tidak usah. Maka ini harapan saya, dan juga kita doakan mudah-mudahan istrinya Mas Yono ini sehat walafiat, diberikan kesehatan oleh Allah dan diselamatkan
bayinya dan juga ibunya. Amin Allahumma amin. Sekian saja, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.